Perseteruan antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan tampaknya tak kunjung usai, bahkan semakin dalam. Terlihat tadi malam ketika debat Capres yang ketiga, kita menyaksikan bagaimana antara Anies Baswedan dengan Prabowo saling menyerang, saling menohok, saling mencoba menjatuhkan, saling mencoba menghancurkan. Bahkan pertanyaan Anies Baswedan terhadap Prabowo yang kemudian dijawab bahwa Anies Baswedan tidak layak dan tidak pantas bicara tentang etika, menunjukkan bahwa sesungguhnya dendam di antara kedua capres ini semakin berkarat. Kita butuh pemimpin yang tidak boleh dendam. Karena ketika pemimpin menyimpan dendam, apalagi dendam terhadap rakyatnya, maka suatu saat yang terjadi adalah penguasa memperalat alat-alat negara untuk melampiaskan dendamnya. Terlebih Pak Prabowo punya rekam jejak dan sejarah menggunakan alat negara untuk melakukan satu hal yang sekarang menjadi misteri yang tak pernah tuntas, yaitu dugaan pelanggaran HAM berat. Kita tidak ingin ini terjadi. Demikian juga Anies Baswedan. Anies Baswedan tampak memiliki sakit hati dan bahkan dendam yang ingin menjatuhkan Prabowo. Bersyukur kemarin Ganjar Pranowo ditempatkan oleh KPU di antara Prabowo dan Anies. Padahal kalau sesuai nomor urut seharusnya urutannya 1, 2, 3, bukan 1, 3, 2 atau 2, 3, 1. Tetapi mungkin KPU telah membaca gelagat apakah yang akan terjadi. Mungkin KPU telah melihat bahwa potensi akan terjadi sesuatu yang mungkin di luar kepatutan, atau misalnya ada yang mencekik, ada yang memukul salah satu kandidat sehingga harus diberi jarak antara mereka dan diberi pemisah di tengah mereka, yaitu Ganjar Pranowo. Tetapi poin saya adalah kita tidak ingin memiliki pemimpin yang memiliki sifat pemarah dan pendendam, karena akibatnya tidak baik. Seorang pemimpin harus mampu sejuk hatinya, seorang pemimpin harus luas hatinya, seorang pemimpin harus memiliki karakter pemaaf, sehingga apapun yang dilakukan oleh masyarakatnya, warganya, rakyatnya tidak akan menghasilkan amarah apalagi dendam. Tetapi ketika seorang pemimpin menyimpan amarah, menyimpan dendam, maka itu akan menjadi ancaman bagi rakyat. Karena ketika seseorang itu berkuasa, dia berhak dan berpotensi memperalat lembaga-lembaga negara, alat-alat negara untuk mencelakai seseorang yang dia dendam dan tidak suka. Caranya banyak sekali. Mungkin saja akan memperalat lembaga negara tertentu untuk bertindak secara hukum, atau memperalat lembaga negara tertentu untuk menyakiti, menghabisi bahkan. Tapi kita tidak menginginkan ini semua terjadi. Kita ingin memiliki pemimpin yang betul-betul luas hatinya, lapang hatinya, memaafkan, dan betul-betul merangkul. Padahal kita mendengar alasan rekonsiliasi yang selalu didengung-dengungkan oleh mereka, para pendukung 02, dan juga gemoy-gemoyan. Tapi faktanya tadi malam, semua itu hanya sebuah kata-kata yang tak berarti. Fakta menunjukkan bagaimana Anies Baswedan dan Prabowo Subianto saling menghajar, saling ingin menjatuhkan, bahkan di luar konteks substansi pembicaraan dan topik debat. Mereka berbicara melampiaskan amarah yang ingin menjatuhkan. Sahabat, kita ingin pemimpin yang betul-betul luas hatinya, lapang dadanya menghadapi segala dinamika di tengah masyarakat kita.